Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman yang menyaksikan video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Hafid Azaki, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Filsafat Ilmu di Era AI Masih Relevan atau Sangat Dibutuhkan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak kita membayangkan suatu situasi, suatu hari kita melihat video yang memperlihatkan seorang tokoh terkenal sedang memberikan pernyataan yang mengejutkan. Gerakan wajahnya terlihat nyata, suaranya terdengar meyakinkan, dan latar belakangnya, latar videonya juga tampak wajar. Video tersebut kemudian tersebar dengan cepat di media sosial. Namun beberapa waktu kemudian diketahui bahwa video itu tidak benar-benar terjadi. Wajah dan suara orang tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi semacam ini biasa dikenal dengan istilah deepfake. Dari contoh tersebut muncul pertanyaan penting. Pada saat teknologi mampu menciptakan sesuatu yang terlihat dan terdengar nyata, bagaimana kita menemukan apakah itu benar-benar asli atau nyata? Apakah kita cukup mempercayai apa yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga? Apakah informasi yang muncul di internet dapat langsung dianggap sebagai pengetahuan? Apakah jawaban yang diberikan oleh AI selalu benar hanya karena disampaikan dengan bahasa yang rapih dan meyakinkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya bukan hanya soal persoalan teknologi. Pertanyaan itu merupakan persoalan filsafat ilmu karena berkaitan dengan kebenaran, pengetahuan, metode, bukti, dan tanggung jawab manusia dalam menggunakan ilmu. Saat ini kita hidup di dalam masa ketika informasi dapat diperoleh dengan sangat cepat. Melalui telepon genggam, kita dapat mencari berita, membaca artikel, menonton video, mengikuti pembelajaran, dan bahkan meminta AI menjelaskan sesuatu persoalan hanya dalam beberapa detik. Kemudian, kemudahan tersebut tentu memberikan banyak manfaat. Mahasiswa dapat memperoleh bahan pembelajaran dengan lebih cepat, perusahaan dapat mengolah data dengan lebih efisien, tenaga kesehatan dapat terbantu dalam menganalisis informasi, masyarakat juga dapat berkomunikasi tanpa dibatasi jarak. Namun, kemudahan itu juga menghadirkan persoalan baru. Jumlah informasi yang banyak tidak selalu berarti berkualitas pengetahuan atau berarti kualitas pengetahuannya semakin baik. Sebagian informasi mungkin benar, sebagian kurang tepat, dan sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menipu atau kita sebut hoax. AI juga dapat menghasilkan tulisan yang terlihat ilmiah tetapi sumbernya tidak jelas. AI dapat memberikan jawaban yang sangat percaya diri meskipun jawabannya belum tentu benar. Oleh karena itu, manusia tidak cukup hanya memiliki kemampuan menggunakan teknologi, manusia juga harus memiliki kemampuan menilai hasil dari teknologi tersebut. Disinilah ilmu filsafat menjadi penting. Secara sederhana, filsafat ilmu membantu kita memahami apa yang disebut ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, bagaimana sesuatu pertanyaan dapat dinilai benar, apa batas kemampuan ilmu, dan untuk tujuan apa ilmu itu digunakan. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan apakah filsafat ilmu masih relevan di era kecerdasan buatan. Selain itu, saya juga membahas hubungan filsafat ilmu dengan AI, hoax, deepfake, etika teknologi, serta kehidupan sehari-hari. Pendapat utama saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa filsafat ilmu bukan hanya masih sangat relevan, tetapi justru semakin dibutuhkan. Semakin maju teknologi, semakin penting kemampuan manusia untuk berpikir kritis, memeriksa kebenaran, memahami batas pengetahuan, serta mempertimbangkan dampak moral dari penggunaan ilmu tersebut. Untuk membahas hal tersebut, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Kedua, saya akan membahas tentang 3 dasar utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga, saya akan menghubungkan ketiga konsep tersebut dengan perkembangan AI. Keempat, saya akan menganalisis kasus hoax, deepfake, dan penggunaan AI dalam pendidikan. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dan beberapa rekomendasi.
Filsafat berasal dari kata filosofia yang secara umum berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat tidak hanya berusaha mencari jawaban, tetapi juga mempertanyakan dasar dari suatu jawaban. Sementara itu, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang sistematis, menggunakan metode-metode tertentu, dapat diuji dan terbuka untuk dikoreksi. Berdasarkan hal tersebut, filsafat ilmu dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang mengkaji dasar, metode, tujuan, batas, dan nilai ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya bertanya apa jawaban dari suatu persoalan. Filsafat ilmu juga bertanya bagaimana kita memperoleh jawaban tersebut. Bukti apa yang digunakan? Apakah metode dapat dipercaya? Apakah kesimpulan sesuai dengan data? Apakah terdapat kemungkinan kesalahan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap dampaknya? Sebagai contoh, apabila sebuah sistem AI menyatakan bahwa seseorang beresiko tidak mampu membayar pinjaman, kita tidak boleh hanya menerima hasil tersebut. Kita perlu bertanya, data apa yang digunakan? Apakah datanya lengkap? Apakah sistemnya mengandung bias? Apakah hasilnya dapat dijelaskan? Apakah orang tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan keberatan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menunjukkan bahwa penggunaan ilmu teknologi dan tetap menerima filosofis. Filsafat ilmu juga mengajarkan bahwa ilmu bukan kumpulan kebenaran mutlak yang tidak dapat berubah. Ilmu berkembang melalui pengamatan, penelitian, perdebatan, pengujian, dan koreksi. Sebuah teori dapat diterima karena didukung oleh bukti yang kuat. Namun, teori tersebut dapat diperbaiki apabila ditemukan data baru yang lebih baik. Sikap terbuka terhadap koreksi merupakan salah satu ciri penting dari sebuah ilmu pengetahuan. Dengan demikian, orang yang berpikir ilmiah bukanlah orang yang selalu merasa paling benar. Orang yang berpikir ilmiah adalah orang yang memiliki alasan, menggunakan bukti, dan bersedia memperbaiki pendapat jika ditemukan bukti yang lebih kuat. Kemudian dalam filsafat ilmu terdapat 3 pembahasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek dan kenyataan yang dipelajari. Pertanyaan dari ontologi antara lain yaitu apa yang sebenarnya ada, apa yang menjadi objek suatu ilmu, apa hakikat sesuatu yang sedang kita bahas. Dalam konteks AI, pertanyaan ontologis dapat berbentuk apakah AI benar-benar berpikir seperti manusia atau hanya mengolah pola dari data. Apakah jawaban AI merupakan pengetahuan atau hanya hasil dari perhitungan kemungkinan kata? Apakah mesin dapat memiliki kesadaran dan tanggung jawab? AI sering terlihat seperti memahami percakapan, namun kemampuan menghasilkan kalimat yang baik tidak otomatis membuat bahwa AI memiliki pengalaman, kesadaran, atau pemahaman seperti manusia. Karena itu, kita tidak boleh terlalu cepat memperlakukan AI seolah-olah merupakan manusia yang mengetahui seluruh makna dari jawabannya. AI adalah teknologi yang dibuat manusia, dilatih menggunakan data, dan bekerja berdasarkan sistem komputasi. AI dapat membantu manusia, tetapi tidak otomatis memiliki kebijaksanaan, hati nurani, atau tanggung jawab moral. Pemahaman ontologis ini penting agar kita tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan kepada teknologi. Kemudian yang selanjutnya adalah epistemologi, yang membahas tentang sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Pertanyaan epistemologis antara lain, dari mana kita memperoleh pengetahuan? Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu informasi yang kita dapatkan itu benar? Apa perbedaan antara pendapat, keyakinan, dan pengetahuan? Serta bukti apa yang dapat dipercaya? Dalam era digital, epistemologi menjadi sangat penting karena menerima informasi dari banyak sumber. Informasi dapat berasal dari jurnal, berita, media sosial, video, influencer, mesin pencari atau searching, atau AI. Masalahnya, tidak semua sumber memiliki tingkat keandalan yang sama. Sebuah video yang viral belum tentu benar.
Banyak orang yang membagikan informasi yang juga tidak membuktikan kebenarannya. Kalimat yang disampaikan secara percaya diri belum tentu didukung oleh bukti yang kuat. Untuk menilai suatu informasi, kita harus memperhatikan sumbernya, penulisnya, waktu penerbitannya, bukti yang digunakan, tujuan pembuatannya, serta kesesuaian dengan sumber lain. Dalam penggunaan AI, kita perlu menyadari bahwa AI dapat menghasilkan jawaban berdasarkan data yang pernah digunakan dalam pelatihannya. AI dapat membuat kesalahan, memberikan informasi yang sudah tidak berlaku, atau menyebutkan referensi yang tidak nyata atau bahkan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, jawaban AI sebenarnya diperlakukan sebagai bahan awal, bukan sebagai kebenaran akhir. Sebagai mahasiswa, kita tetap harus memeriksa buku, jurnal, peraturan, atau sumber resmi. Kita juga harus memahami isi jawaban tersebut, bukan hanya menyalinnya, mengkopinya lalu mempastenya. Epistemologi mengajarkan bahwa pengetahuan membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Aksiologi ini membahas tentang nilai, manfaat, tujuan, dan etika penggunaan ilmu. Pertanyaan aksiologis meliputi seperti untuk apa ilmu itu digunakan, siapa yang memperoleh manfaatnya, siapa yang mungkin dirugikan dari adanya ilmu tersebut, apakah penggunaan ilmu tersebut adil, atau siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam sebuah ilmu tersebut. Sebuah teknologi dapat memiliki kemampuan yang sangat tinggi, tetapi belum tentu digunakan untuk tujuan yang baik. AI dapat digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pelayanan publik. Namun AI ini juga dapat digunakan untuk membuat penipuan, memalsukan suara, menyebarkan propaganda, mencuri identitas, atau memanipulasi opini rakyat. Karena itu, pertanyaan ini penting bukan hanya apakah kita mampu membuat teknologi tersebut, kita juga harus bertanya apakah teknologi tersebut harus digunakan, bagaimana batasnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Aksiologi ini menegaskan bahwa kemajuan ilmu tidak dapat dipisahkan dari nilai kemanusiaan. Ilmu tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga martabat manusia, mengurangi kerugian, dan menciptakan keadilan. Teknologi yang canggih tetapi merugikan manusia tidak dapat disebut sebuah kemajuan yang sepenuhnya baik. Nah, kemudian kita filsafat ilmu, membahas tentang filsafat ilmu dan perkembangan AI. AI yang menjadi salah satu perkembangan teknologi yang paling berpengaruh pada saat ini. AI dapat membantu menulis, menerjemahkan bahasa, membuat gambar, menganalisis data, memberikan rekomendasi, dan menyelesaikan berbagai pekerjaan administratif. Dalam bidang akuntansi, misalnya AI dapat membantu mengelompokkan transaksi, mendeteksi pola yang tidak biasa, mempercepat rekonsiliasi, membantu penyusunan laporan, dan memberikan analisis awal terhadap data keuangan. Namun, hasil AI tetap tergantung pada data dan rancangan sistemnya. Jika data yang digunakan tidak lengkap atau mengandung bias, hasilnya juga dapat bermasalah. Dalam filsafat ilmu, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukannya. Karena kita tidak boleh hanya melihat hasil akhir, kita juga harus memahami bagaimana hasil tersebut diperoleh. Misalnya, suatu sistem AI digunakan perusahaan untuk menyeleksi calon karyawan. Sistem tersebut mungkin mempelajari data karyawan yang pernah diterima sebelum-sebelumnya. Apabila data lama mengandung kecenderungan diskriminatif, AI juga dapat mengulangi pola yang sama. AI tidak dapat selalu menciptakan bias yang baru. Dalam banyak kasus, AI dapat memperkuat bias yang sudah terdapat dalam data manusia. Karena itu, penerapan AI membutuhkan transparansi, evaluasi, dan juga yang pastinya adalah pengawasan manusia. AI juga menimbulkan persoalan mengenai otoritas pengetahuan. Dahulu, orang mencari informasi melalui guru, buku, perpustakaan, atau ahli. Saat ini seseorang langsung bisa bertanya kepada AI. Kemudahan tersebut dapat membuat orang menganggap AI adalah sebagai sumber sesuatu yang selalu benar. Padahal AI bukan pengganti sepenuhnya bagi ahli, dosen, peneliti, dokter, akuntan, auditor, atau pengambil keputusan. AI dapat membantu memberikan pilihan dan informasi, namun keputusan akhir tetap membutuhkan pertimbangan manusia.
terutama jika berkaitan dengan hak keselamatan hukum dan kehidupan orang lain. Kemudian kita ke kasus yang pertama yang akan dibahas adalah hoax dan deepfake. Hoax merupakan informasi palsu atau menyesatkan. Ada informasi salah yang dibagikan karena seseorang tidak mengetahui bahwa informasi tersebut keliru. Ada juga informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu, merugikan orang lain, atau mempengaruhi opini masyarakat luas. Deepfake membuat persoalan ini semakin rumit karena bukti visual dan suara yang sebelumnya dianggap kuat sekarang dapat dimanipulasi. Seseorang dapat dibuat seolah-olah mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakannya. Wajah seseorang dapat ditempelkan pada video lain. Suara seseorang dapat ditiru untuk melakukan penipuan. Dalam situasi tersebut, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa melihat bukan selalu berarti mengetahui. Kita harus membedakan antara tampilan yang meyakinkan dan bukti yang dapat diverifikasi. Ketika menerima video yang mencurigakan, beberapa langkah yang kiranya dapat dilakukan adalah memeriksa sumber utama, membandingkan dengan media terpercaya, mencatat pernyataan resmi, memperhatikan konteks, memeriksa tanggal, dan tidak langsung membagikannya. Kita juga harus berhati-hati terhadap informasi yang sengaja memancing emosi. Informasi palsu sering dibuat untuk menimbulkan rasa marah, takut, atau terkejut agar seorang membagikannya tanpa berpikir. Dalam hal ini, filsafat ilmu membentuk kebiasaan untuk menunda kesimpulan. Daripada langsung bertanya, apakah saya suka informasi ini? Kita harusnya bertanya, apakah informasi ini benar dan apa ada buktinya? Sikap tersebut sangat penting karena menyebarkan informasi tanpa pemeriksaan dapat merugikan nama baik seseorang, menimbulkan konflik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar. Kemudian kasus yang kedua adalah penggunaan AI dalam pendidikan. AI dapat membantu mahasiswa memahami materi, mencari ide, menyusun kerangka tulisan, memperbaiki tata bahasa, dan berlatih menjawab pertanyaan. Penggunaan tersebut dapat memberikan manfaat jika mahasiswa tetap melakukan proses berpikir. Namun, masalah muncul apabila AI digunakan hanya untuk menghasilkan tugas yang langsung dikumpulkan tanpa dibaca, diperiksa, atau dipahami. Tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan dokumen. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, memahami konsep, menyampaikan alasan, dan bertanggung jawab atas pendapat yang telah diungkapkan. Jika mahasiswa menyerahkan jawaban AI tanpa memahami isinya, secara administrasi tugas mungkin selesai, namun secara pendidikan proses belajar tidak terjadi secara maksimal. Dari sudut epistemologi, mahasiswa tidak benar-benar memiliki pengetahuan hanya karena memiliki teks jawaban. Pengetahuan membutuhkan pemahaman dan kemampuan menjelaskan kembali. Dari sudut aksiologi, muncul persoalan kejujuran akademik. Mahasiswa harus terbuka mengenai penggunaan AI sesuai dengan aturan yang berlaku. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti seluruh usaha intelektual. Cara penggunaan AI yang lebih bertanggung jawab adalah meminta penjelasan suatu konsep, membuat pernyataan latihan, membandingkan beberapa pendapat, memperbaiki struktur kalimat, dan mendapatkan umpan balik atau feedback. Setelah itu, mahasiswa tetap harus memeriksa sumber, menyesuaikan jawaban, dan menyampaikan pemikirannya sendiri, karena seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa AI ini dengan percaya diri bisa membuat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Dengan pendekatan tersebut, AI dapat meningkatkan pembelajaran tanpa menghilangkan peran manusia. Kemudian di kasus yang ketiga, AI dalam dunia kerja dan akuntansi. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita juga perlu melihat penerapan AI dalam dunia kerja. Teknologi dapat mempercepat pencatatan, mengotomatisasi transaksi rutin, membantu audit, serta menganalisis jumlah data yang sangat besar. Namun, profesi akuntansi tidak hanya berkaitan dengan perhitungan angka. Akuntansi juga menilai bukti, memahami kondisi perusahaan, menggunakan pertimbangan profesional, menjaga kerahasiaan, serta menerapkan etika. Jika AI menemukan transaksi yang tidak biasa, AI dapat memberikan peringatan. Namun, manusia tetap harus menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kesalahan, kecurangan, atau aktivitas yang sebenarnya wajar. Jika sistem menghasilkan laporan yang salah,
Pertanyaan tanggung jawab juga menjadi penting. Apakah kesalahan menjadi tanggung jawab pembuat sistem, perusahaan, pengguna, atau pihak yang menyetujui hasilnya? Filsafat ilmu mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tidak menghapus tanggung jawab manusia. Semakin penting suatu keputusan, semakin besar kebutuhan terhadap pemeriksaan dan pertimbangan manusiaan. Kemudian, berbagai ahli dan lembaga internasional menekankan bahwa AI harus dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab. Beberapa prinsip penting yang harus dibahas adalah transparansi, keadilan, keamanan, perlindungan privasi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia. Transparansi di sini berarti pengguna perlu mengetahui bahwa mereka sedang berinteraksi dengan sistem AI dan memahami keterbatasannya. Keadilan berarti tidak boleh memberikan perlakuan yang merugikan kelompok tertentu secara tidak wajar. Akuntabilitas berarti harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keputusan dan dampak penggunaan AI. Pengawasan manusia di sini berarti keputusan yang penting tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin tanpa kemungkinan untuk diperiksa dan dikoreksi kembali. Prinsip-prinsip tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengan filsafat ilmu, terutama aksiologi. Teknologi tidak berdiri di luar nilai. Tiap rancangan teknologi mengandung pilihan mengenai tujuan, data, aturan, dan kepentingan yang berprioritaskan. Karena itu, diskusi tentang AI tidak cukup hanya sekedar membahas kemampuan teknis. Diskusi tersebut juga harus melibatkan diskusi etika, hukum, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Kemudian, filsafat ilmu tidak hanya digunakan dalam ruang kuliah atau penelitian. Filsafat ilmu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan berpikir kritis. Pertama, bedakan fakta dan pendapat. Fakta itu dapat diperiksa melalui bukti, sedangkan pendapat merupakan penilaian seseorang. Pendapat dapat berguna, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa dasar. Kedua, periksa sumber informasi. Tanyakan siapa yang membuat informasi, apa kompetensinya, kapan informasi ini diterbitkan, dan apakah terdapat bukti pendukung, dan lainnya. Ketiga, bandingkan dengan beberapa sumber. Jangan bergantung pada satu postingan, satu video, atau satu jawaban AI. Keempat, sadari kemungkinan bias diri sendiri. Kita cenderung mudah menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu, kita juga perlu membaca pandangan yang berbeda. Kelima, jangan terburu-buru membagikan informasi. Kecepatan bukan ukuran kebenaran. Lebih baik terlambat membagikan informasi yang benar daripada cepat menyebarkan informasi yang salah. Kemudian, pertahankan tanggung jawab manusia. AI dapat memberi saran, tetapi manusia sendiri harus tetap memeriksanya, mempertimbangkannya, dan bertanggung jawab terhadap keputusan akhir. Kemudian, apakah filsafat ilmu masih relevan? Setelah melihat beberapa persoalan yang tadi saya jelaskan, jawaban saya adalah filsafat ilmu masih sangat relevan. Bahkan filsafat ilmu semakin dibutuhkan karena tantangan saat ini bukan lagi kekurangan informasi, tetapi kelebihan informasi yang kualitasnya berbeda-beda. Kita membutuhkan cara untuk memilah informasi, menilai bukti, memahami metode, dan mempertimbangkan dampaknya. Filsafat ilmu juga relevan karena teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan masyarakat dalam memahami resikonya. Tanpa pemikiran kritis, manusia dapat menjadi pengguna teknologi yang pasif. Kita mungkin menerima rekomendasi sistem tanpa memahami alasannya, mempercayai informasi palsu, atau menggunakan teknologi tanpa memikirkan akibatnya. Filsafat ilmu bukan pesaing bagi sains dan teknologi. Filsafat ilmu justru membantu agar sains dan teknologi memiliki dasar yang lebih kuat dan digunakan secara bertanggung jawab. Yang terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat merupakan kajian mengenai dasar, metode, kebenaran, batas, tujuan, dan nilai ilmu pengetahuan tersebut.
3 landasan penting dalam filsafat yang tadi sudah dijelaskan, seperti ontologi membantu kita memahami hakikat objek yang dibahas, termasuk memahami bahwa AI merupakan sistem teknologi dan tidak otomatis memiliki kesadaran seperti manusia. Dalam era AI, deepfakes, hoax, dan arus digital, ketiga landasan tersebut menjadi semakin penting. Karena itu, jawaban terhadap pertanyaan masih relevankah filsafat ilmu saat ini adalah ya, filsafat ilmu masih relevan dan justru semakin dibutuhkan. Semakin canggih teknologi, semakin besar kebutuhan terhadap manusia yang mampu berpikir kritis, bertindak etis, dan bertanggung jawab. Sebagai rekomendasi, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, pendidikan harus memperkuat kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, bukan hanya kemampuan menggunakan aplikasi seperti itu. Pada akhirnya, persoalan utama bukan apakah AI akan semakin pintar. Persoalannya yang lebih penting adalah apakah manusia akan semakin bijaksana dalam menggunakan AI tersebut. Teknologi dapat memberikan kecepatan, tetapi filsafat memberikan arah. Teknologi dapat memberikan banyak pilihan, tetapi manusia harus tetap menentukan pilihan yang benar. Teknologi dapat menghasilkan informasi, tetapi manusialah yang harus menilai kebenaran dan manfaatnya. Dengan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini mendapat pemahaman kita bahwa filsafat ilmu bukan hanya teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi merupakan dasar penting untuk menghadapi kehidupan di tengah perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya AI yang sangat amat pesat. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen. Mohon maaf apabila terdapat dan banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.